Waalaikumsalam Ustaz Ustazah. Kelas 5 Lelak bumi iling marang Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Oke, berjumpa kembali dengan Ustazah Riris. Kali ini Ustazah Riris akan menyampaikan materi baru, yaitu materi di tema 3. Materi di tema 3 ini adalah tentang dena dan skala. Sebelum kita masuk ke materinya, ayo sama-sama kita perhatikan kompetensi dasar dan indikatornya. KD dan indikatornya adalah sebagai berikut. Nah, dari KD dan indikator ini bisa kita simpulkan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita ada 2. Tujuan yang pertama adalah 1. Siswa bisa menyelesaikan persoalan tentang skala pada dena. Dan yang kedua, siswa bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan skala dan dena. So, perhatikan baik-baik ya penjelasan dari Ustazah Riris. Nah, dalam bab 3 ini ada 3 pokok materi yang akan Ustazah Riris berikan. 3 pokok materi tersebut adalah yang pertama, 1 arah mata angin. Yang kedua adalah tentang dena. Dan yang ketiga tentang skala. Untuk pertemuan kita kali ini, Ustazah Riris hanya menjelaskan 2 dulu ya, yaitu arah mata angin dan dena. Penjelasannya adalah seperti ini. Nah, materi kita yang pertama adalah arah mata angin. Apa sih arah mata angin itu? Ya, arah mata angin adalah panduan untuk menentukan arah. Biasanya arah mata angin ini digunakan dalam navigasi, dalam kompas, dalam peta. Nah, alat yang biasanya terdapat arah mata anginnya adalah kompas. Bentuknya seperti ini ya. Bentuknya kompas. Ada macam-macam sekali bentuknya kompas. Yang Ustazah Riris berikan adalah salah satunya saja. Oke, arah mata angin sendiri itu secara umum cuman ada 4 secara umum ya. Biasanya yang lebih kita kenal ada utara, ada selatan, ada timur, dan ada barat. Tapi dalam pengembangannya ada tambahan untuk arah mata angin. Tambahannya ada di sela-sela antara utara dan timur, timur dan selatan, selatan dan barat dan utara. Namanya ada timur laut, ada tenggara, ada barat daya, ada barat laut. Bentuknya seperti ini ya. Baik 4 arah mata angin ataupun 8 arah mata angin, intinya sama saja, sama-sama menunjukkan arah. Apa sih gunanya arah mata angin ini untuk pembelajaran kita? Arah mata angin ini akan kita gunakan untuk menentukan letak suatu tempat pada dena atau pada sebuah peta. Jadi, pemahaman untuk arah mata angin ini sangat penting supaya kamu tidak salah dalam menentukan atau memberikan informasi tentang letak suatu tempat pada dena. Bagaimana? Mudah bukan penjelasan tentang arah mata angin ini? Semoga kalian bisa mengerti ya. Materi yang kedua adalah tentang dena. Yuk kita sama-sama saksikan pembahasannya.
Pembahasan Dena yang pertama adalah membaca Dena sederhana. Sebelum membaca Dena, kamu harus tahu dulu apa itu Dena. Dena adalah gambaran yang menentukan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Sekarang fungsi Dena. Fungsi Dena adalah untuk memudahkan kita menemukan suatu tempat atau wilayah. Nah, contoh-contoh dari Dena adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah Dena lokasi SD Anak Saleh, seperti ini ya. Contoh yang kedua, Dena alun-alun Kota Batu. Dena yang ketiga adalah Dena alun-alun Kota Malang. Dena yang keempat adalah Dena rumah. Sementara yang terakhir adalah Dena lokasi rumah. Seperti ini ya Denanya. Berikutnya adalah cara membaca atau menentukan rute perjalanan pada sebuah Dena. Nah, apa sih rute perjalanan itu? Rute perjalanan adalah arah jalan yang dilalui saat menuju suatu tempat. Rute perjalanan dapat ditentukan dengan petunjuk arah mata angin. Terkadang lebih dari satu rute perjalanan untuk menuju suatu tempat. Kita dapat memilih rute terpendek untuk mencapai tujuan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, berikutnya adalah contohnya ya, contoh rute perjalanan. Nah, nih, ya oke. Dena dan penjelasannya. Pertanyaannya, berdasarkan Dena di atas, dapat dijelaskan letak rute perjalanan Daren ke sekolah SD Anak Saleh adalah, jadi kalian diminta untuk menentukan rute perjalanan Dena Daren dari rumah Daren ke SD Anak Saleh Malang. Rute perjalanannya ada dua ya. Rute yang pertama adalah sebagai berikut. Dari rumah Daren, ini rumah Daren menuju ke arah timur. Timur ke sini ya. Nah, melalui Jalan Kusuma. Sampai ujung Jalan Kusuma, belok ke arah utara. Nah, ini ujungnya belok ke arah utara, belok ke sana ya. Melalui Jalan Dahlia. Sampai di pertigaan jalan belok ke arah timur melalui Jalan Merdeka. Nah, ini belok ke arah timur sini melalui Jalan Merdeka. Lokasi sekolah Daren terdapat di kiri jalan raya. Oke, itu untuk rute yang pertama. Untuk rute yang kedua adalah sebagai berikut. Dari rumah Daren menuju ke arah barat. Kalau tadi ke arah timur, sekarang coba ke arah barat ya. Melalui Jalan Kusuma, sampai ujung jalan belok ke arah utara. Melalui Jalan Anggrek. Sampai di Jalan Anggrek terdapat pertigaan. Kemudian dari pertigaan belok ke arah timur melalui Jalan Merdeka. Di Jalan Merdeka lurus terus sampai ujung jalan. Sampai lokasi sekolah Daren terdapat di kiri jalan. Oke, jadi untuk menuju ke sekolah dari rumah Daren ada dua cara ya. Ada rute yang pertama dan rute yang kedua. Menurut kalian mana rute yang tercepat untuk sampai di sekolah Daren? Ya, kalau menurut Bu Riris rute yang tercepat adalah rute yang pertama. Oke, berikutnya adalah posisi benda pada bidang koordinat. Nah, untuk menentukan letak suatu benda pada bidang koordinat, kita bisa melihat letaknya di kolom dan baris apa. Di kolom apa dan baris apa. Begitu ya. Berikutnya, begitu pula letak bangun datar pada bidang koordinat ditentukan oleh pasangan berturut X dan Y, dengan X adalah sumbu mendatar atau apsis dan Y adalah sumbu tegak atau ordinat.
Nah, ini kalau sumbunya mendatar seperti ini ya, atau horizontal, ini dinamakan dengan sumbu X atau apsis. Sekali lagi, sumbu X atau apsis. Sementara untuk sumbu yang tegak lurus atau sumbu yang vertikal ini dinamakan sumbu Y atau ordinat. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Oke, akan lebih mudah jika kamu melihat contohnya. Contohnya adalah seperti ini. Contoh posisi benda pada bidang koordinat. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kalau misalnya pertanyaannya disuruh menentukan letak pasar, letak masjid, dan letak sekolah, bagaimanakah caranya? Caranya perhatikan dulu. Ingat, yang ditulis adalah kolom baru baris. Sekarang perhatikan pasar, cari pasar. Oke, ini pasar ya. Pasar ada di kolom C, maka ditulis dulu C-nya. Kemudian pasar ada di baris 3, maka 3 ditulis belakangan. Penulisannya seperti ini ya, C,3. Terus bagaimana untuk masjid? Ya, masjid kita cari dulu. Masjid ada di kolom berapa? Ya, masjid ada di kolom A, maka ditulis A-nya dulu. Dan masjid ada di baris nomor 3. Nah, ditulis belakangan ya, atau ditulis yang nomor 2. Seperti ini model penulisannya, A,3. Dan yang terakhir, sekolah. Sekolah ada di kolom yang apa? Ya, sekolah ternyata ada di kolom D. Di sini ya, sekolah, maka D ditulis dulu. Dan sekolah ada di baris yang keempat di sini. Penulisannya adalah D,4. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, itu kalau tentang kolom dan baris. Lantas bagaimana kalau ada sumbu X dan sumbu Y-nya? Seperti ini ya. Sama, yang ditulis dulu adalah letak atau posisinya pada sumbu X-nya dulu, baru pada sumbu Y. Nah, contohnya seperti ini ya. A ada di X2 di sini ya. Dan kita tarik garis, Y-nya adalah 3. Jadi penulisannya 2,3. Berikutnya lagi B ada di 3, negatif 3. Perhatikan X-nya dulu, X3 karena turun seret seperti inilah. Ini Y-nya adalah negatif 3 atau min 3. Nah, seperti ini. Jadi B ada di 3, negatif 3. Berikutnya C ada di mana? Ya, X-nya C ada di negatif 5. Di sini ditulis ya. Dan Y-nya ada di mana? Ternyata Y-nya ada di negatif 4. Jadi menuliskannya negatif 5, negatif 4. Berikutnya yang terakhir adalah D. D ada di negatif 5 untuk X-nya, sedangkan Y-nya ada di 2. Jadi menuliskannya negatif 5,2. Bagaimana? Mudah bukan menuliskannya? Mudah ya. Kali ini matematikanya tidak perlu menghitung ya, hanya mengamati dengan teliti saja. Nah, berikutnya kita masuk ke latihan soal. Latihan soal yang akan Ustazah berikan adalah campuran dari latihan soal yang ada di buku dan latihan soal yang Ustazah Riris buat sendiri. Latihan soal yang pertama itu mudah saja. Tulislah nama setiap arah mata angin yang ada nomornya pada gambar berikut. Nah, seperti ini, hanya yang ada pada nomornya saja. Model nulisnya seperti ini ya. 1 arah apa, 2 sampai 5 arah apa. Mudah ya. Latihan soal yang nomor 2. Ini Bu Riris ambil dari ESPS halaman 68. Contohnya seperti ini. Nah, gambarnya maksudnya ya. Gambarnya seperti ini. Kamu diminta untuk menentukan letak koordinat posisi puskesmas, salon, rumah sari, dan minimarket. Berikutnya soal yang nomor 3 atau latihan soal yang ketiga Ustazah Riris ambil dari ESPS halaman 69. Nah, seperti ini ya.
Pertanyaan yang A, tuliskan koordinat titik-titik di atas. Kamu tulis A berapa, C berapa, D berapa, E berapa, F berapa. Nah, ini pertanyaan yang B. Jika A, B, C, D merupakan trapesium sama kaki, tentukan koordinat titik B. Ingat, trapesium sama kaki bentuknya adalah seperti ini ya. Ustazah Riris akan menggambarkan bentuk trapesium sama kaki. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Sekarang coba kamu hubung-hubungkan DA C ke B. B-nya ada di mana? Itu tugas kalian untuk mencarinya. Letak posisi titik B. Oke, selanjutnya. Nah, latihan soal nomor 4. Latihan soal nomor 4, kalian hanya perlu menulis satu rute tercepat dari rumah Edo ke sekolah. Silahkan, menurut kamu mana rute tercepat dari rumah Edo ke sekolah? Semua tugasnya silahkan kamu tulis pada buku matematika kamu ya. Kalau sudah, fotokan hasilnya melalui Google Classroom. Oke, terima kasih.